Perkenalkan, nama saya Julia Chandra Vista, NIM 2013304. Saya berasal dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Berikut videonya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus perusahaan dagang, di mana di sini terdapat jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Pada jurnal ini semua soal-soal yang sebelumnya sudah saya analisis dan masukkan ke jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Di mana jurnal umum ini yaitu tempat akun-akun yang nggak ada pada jurnal penjualan, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas. Sedangkan jurnal penjualan yaitu terdiri dari akun-akun yang melakukan transaksi penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan kas yaitu di mana akun-akun yang melakukan transaksi penerimaan kas perusahaan seperti setoran modal, penjualan tunai, penerimaan piutang, dan sebagainya. Jurnal pembelian yaitu melakukan transaksi pembelian secara kredit pada perusahaan lain. Sedangkan jurnal pengeluaran kas yaitu transaksi pengeluaran kas perusahaan seperti sewa bayar di muka dan membayar utang kepada toko pelita. Baiklah, selanjutnya setelah melakukan menjurnal, yang ada pada jurnal tersebut kita pindahkan ke buku besar berdasarkan akun. Pertama ada akun kas, dan jangan lupa buat nomor akunnya. Pada buku besar ini terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, terdiri dari debit dan kredit. Akun kas saldo normalnya yaitu di debit, piutang saldo normalnya yaitu di debit, sewa bayar di muka saldo normalnya yaitu di debit, peralatan toko saldo normalnya di debit, utang dagang saldo normalnya di kredit, modal Tuan Andika saldo normalnya di kredit, penjualan saldo normalnya di kredit, retur penjualan saldo normalnya di debit, pembelian saldo normalnya di debit, ikhtisar laba rugi saldo normalnya di kredit, persediaan barang dagang saldo normalnya di debit, beban sewa saldo normalnya di debit, beban gaji saldo normalnya di debit, utang gaji saldo normalnya di kredit, beban air dan listrik saldo normalnya di debit, utang air dan listrik saldo normalnya di kredit, beban penyusutan peralatan saldo normalnya di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan saldo normalnya di kredit. Setelah kita masukkan ke buku besar, selanjutnya kita pindahkan ke neraca saldo. Neraca saldo terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Semua yang ada di buku besar kita pindahkan ke neraca saldo ini. Setelah itu kita buat jurnal umum, dan jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Setelah ke jurnal umum, kita pindahkan ke neraca. Neraca yaitu atau kertas kerja terdiri dari nomor akun, keterangan, neraca saldo, debit, kredit, ayat penyesuaian terdiri dari debit dan kredit, neraca saldo setelah disesuaikan terdiri debit dan kredit,
Laba atau rugi terdiri debit dan kredit. Neraca terdiri dari debit dan kredit. Semua yang ada pada neraca saldo kita pindahkan ke bagian sini. Setelah itu, yang ada pada jurnal penyesuaian kita pindahkan ke kolom ayat penyesuaian ini. Dan jangan lupa dijumlahkan. Setelah itu, pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan ini, kita bisa dapatkan dari neraca saldo dikurang ayat penyesuaian jika ada. Seperti ini. Sewa bayar di muka terdiri dari 30 juta dan di ayat penyesuaian terdiri dari 5 juta. Dan jumlahnya di neraca saldo setelah disesuaikan yaitu 25 juta. Begitu juga dengan seterusnya dan jangan lupa dijumlahkan. Lalu, pada kolom laba rugi ini terdiri dari akun pendapatan ke bawah. Pendapatan sampai beban-beban. Dari akun pendapatan sampai ke beban. Lalu, pada kolom neraca ini, kita dari akun kas sampai pada utang. Selanjutnya, jangan lupa diselisihkan dan ditotalkan lagi. Lalu, lanjut ke kolom laba rugi. Pada laporan laba rugi ini terdiri dari akun penjualan, dan beban-beban. Semua penjualan maupun retur penjualan di sini dimasukkan. Penjualan dikurang retur penjualan, dapat penjualan bersih. Dan harga pokok penjualan juga dibutuhkan untuk menentukan laba. Kita dapat membuat laporan laba rugi ini dari akun-akun yang ada di neraca bagian kolom laba rugi. Lalu selanjutnya pada laporan perubahan modal, yaitu terdiri dari modal awal dikurang rugi bersih. Dan yaitu 120 juta dikurang 18.400 dan hasil modal akhirnya 101.600. Selanjutnya kita buat neraca. Neraca ini terdiri dari aset bagian kanan, bagian kiri kolom aset, bagian kanan kolom liabilitas ditambah ekuitas. Aset terbagi dua yaitu aset lancar dan aset tetap. Semuanya dijumlahkan dan dapat total asetnya 151.900. Dan bagian kanan terdiri dari liabilities ditambah ekuitas. Selanjutnya kita buat jurnal penutup, jurnal umum penutup, yaitu dengan menutup pendapatan, menutup beban, dan menutup laba rugi. Setelah dilakukan jurnal ini, kita pindahkan ke buku besar. Jangan lupa dibuat keterangannya, jurnal umum kedua. Seperti ini, penyesuaian. Ini penutup, jurnal umum 3. Semuanya dipindahkan ke buku besar. Setelah membuat jurnal umum, kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Semua akhir dari buku besar yang setelah ditutup, semua saldo-saldonya dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya, ini adalah jurnal umum untuk
yaitu terdiri dari utang gaji dan beban gaji di kredit, yaitu sebesar 200.000. Yang satu lagi utang air dan listrik di debit, beban air dan listrik di kredit sebesar 100.000. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh